Selamat malam waktu Amerika atau New Jersey mungkin ya. Dan selamat pagi waktu Indonesia, selamat tengah malam bagi Tante Jamie dan semua saudari yang dari Eropa. Kita bersyukur pada saat ini kita kembali dapat mempelajari firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama dan kita diskusikan mungkin pada saat setelah bacaan pelajaran sekolah sahabat nanti kita selesaikan. Jadi kita akan kembali dikuatkan tentunya dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini, pagi hari ini juga. Untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang saudari Esther Taniwel Londa dari California untuk dapat membuka acara kita melalui doa. Silakan, saudari Esther. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha besar, maha kudus, dan maha suci. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau adalah teman sejati kami. Engkau adalah pelindung kami. Engkau adalah Allah yang pemurah. Pada siang atau sore atau malam atau pagi ini hari Tuhan, kami bersaudara dapat bertemu kembali di Zoom ini dengan penuh kesukaan. Terlebih kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Rantum Junior. Tuhan, tolonglah kami agar kami mendapatkan roh-Mu dan kami dapat menerima kabaran yang indah itu dalam hati dan pikiran kami, agar kami selalu hidup setia di hadapan-Mu Tuhan, agar segala sesuatu yang kami dengarkan membawa kami untuk hidup lebih setia di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah begitu baik bagi kami. Karena Engkau adalah Allah yang selalu menyayangi kami. Engkau sudah mati bagi kami, Tuhan. Engkau sudah bangkit naik ke surga, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami. Biarlah sepanjang perbaktian kami pada sore hari ini ataupun malam hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terlebih kepada Pendeta Rantum Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi dia dengan roh suci-Mu. Agar apa yang dikatakannya itu akan memberikan kami lebih kuat, terutama untuk bersedia untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar dan akan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak saudari Esther Taniwel yang sudah membuka acara kita dengan doa. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan membaca pertama-tama pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada malam hari ini, pada hari Kamis tanggal 15 April ini dengan judul Hanya Nuh yang tinggal atau hanya Nuh yang sisa atau apa ya, tertinggal dengan kata lain ya. Dengan kita akan membahas konsep the remnant pada saat itu. Tentunya bukan hanya Nuh, tetapi juga dia dan seisi keluarganya, dia dan ketiga anak laki-lakinya dengan istri mereka masing-masing dan juga dengan istri daripada Nuh sendiri ya, yang tersisa pada saat terjadi air bah pada waktu tersebut, pada waktu yang lalu ya. Ini kita akan pelajari pada saat ini. Mari kita mulai membaca ya. Kejadian 7 ayat 23 katakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, kecuali tentunya yang di laut ya. Kita sudah lihat itu tidak binasa sebab tidak masuk dalam bahtera tentunya ya. Jadi sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kejadian 7 ayat 23. Dalam ayat ini orang menemukan penyebutan pertama konsep yang sisa, the remnant, dalam kitab suci. Kata tersebut diterjemahkan yang tinggal, the rest. Bahasa Inggrisnya yang lainnya ya, the rest. Yang berasal dari kata yang lain yang bentuk akar katanya banyak kali digunakan dalam perjanjian lama, di mana ide yang sisa disampaikan. Misalnya dalam Kejadian 45 ayat 7 dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu, the rest of the offspring, ya, the rest of the offspring di muka bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kejadian 45 ayat 7 saat Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Yesaya 4 ayat 3 katakan, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Jadi the rest bahasa itu atau keturunanmu atau yang tersisa ya, itulah memiliki konsep apa? Yang tinggal, yang tertinggal. Yesaya 11 ayat 11 juga berkata,
Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya. Jadi umat sisa, itulah kita dengar saat ini ya, pernyataan tentang umat sisa. Itu dari kata apa ya, yang di sini kita akan lihat, the rest atau the remnant itu. Nah, pada kasus-kasus ini, kata-kata yang ditulis dengan italics atau miring tersebut dihubungkan dengan kata yang sama, yaitu terpelihara hidup, yang terdapat dalam Kejadian 7 ayat 23 saat pernyataan itu diucapkan kepada apa? Kepada Nuh ya. Jadi hanya Nuh yang tinggal hidup, semua yang bersama dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Lihat Kejadian 7 ayat 23 dan contoh-contoh yang lain. Bagaimana Anda mengerti konsep satu umat yang sisa di sini? Apakah kondisi di sekitar yang mengarah pada umat yang sisa? Jadi ada yang membedakan antara umat yang sisa dengan umat-umat yang secara general. Ya, secara general ada yang berbeda di sini. Nanti kita akan pelajari apa yang membedakan mereka dengan yang lainnya atau mayoritas lainnya. Bagaimana perjanjian cocok dengan ide umat yang sisa ini? Pada waktu air bah, pelajaran sahabat kita katakan, pada waktu air bah, pencipta dunia menjadi hakim dunia ini. Penghakiman yang mendekat atas seluruh dunia memunculkan pertanyaan, apakah semua yang hidup di atas dunia, bahkan kehidupan manusia, akan dihancurkan? Jika tidak, siapakah yang akan bertahan? Siapakah yang akan menjadi umat yang sisa? Dalam perkara ini, dalam hal ini, ya pada waktu air bah, menjelang air bah, adalah Nuh dan keluarganya yang tersisa. Tetapi keselamatan Nuh berhubungan dengan perjanjian Allah dengannya dalam Kejadian 6 ayat 18 adalah sebuah perjanjian yang dimulaikan dan dijalankan oleh Allah yang penuh kasih karunia. Mereka bertahan, Nuh dan keluarganya, bertahan hanya oleh karena apa yang telah Allah perbuat kepada mereka. Tidak ada yang mereka dapat lakukan untuk bertahan, hanya karena Allah yang menuntun mereka saja ya, yang menyebabkan mereka selamat ya. Mereka bertahan hanya karena apa yang Allah buat, bagaimanapun juga penting kerja sama mereka, yaitu mereka percaya dan masuk ke dalam bahtera. Apapun kewajiban Nuh dalam perjanjian itu, tidak peduli betapa setia dia melakukannya, pengharapannya hanyalah terdapat pada kasih karunia Allah. Berdasarkan pada pengertian kita tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang mencakup waktu ketika Allah memiliki satu umat yang sisa, nanti kita akan lihat dari Wahyu 12 ayat 17. Persamaan apa yang dapat kita pelajari dari cerita Nuh yang akan menolong kita bersedia menjadi bagian dari umat sisa. Ini satu konsep yang sangat menarik yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini di tambang kita. Bagaimana kita akan menghadapi hal-hal yang genting, hal-hal yang rusak, seperti Alkitab katakan ya, menjelang kedatangan anak manusia, akan ada keadaan hampir sama seperti zaman Nuh. Apa itu? Kerusakan semua, the corrupt, kerusakan moral dan lain-lain sebagainya yang telah terjadi di dunia saat itu. Itulah juga yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi ada konsep umat yang sisa, yaitu Nuh dan keluarganya. Dan kitab Wahyu juga berbicara tentang umat sisa. Itu dapat membantu kita. Nanti kita akan lihat dari mana kita melihat bagaimana kasih karunia Allah itu dapat kita lihat terjadi kepada umat yang sisa. Dalam cara apakah, pelajaran sahabat kita bertanya, dalam cara apakah kita membuat keputusan setiap hari yang berdampak pada di mana nanti kita akan berdiri pada waktu itu. Nah, mari kita lihat kepada beberapa poin yang dapat kita pelajari bersama pada malam hari ini, tambahan yang dapat kita lihat bersama. Kita melihat bagaimana adanya umat sisa dan kasih karunia Allah. Umat sisa dan kasih karunia Allah. Kita sudah baca Kejadian 7 ayat 23, ada yang tersisa daripada dunia yang sudah korup pada saat itu. Sudah kacau balau. Kejahatan mereka itu sudah apa? Dengan kata lain seperti kita sudah pelajari dari malam-malam sebelumnya, itu sudah mencapai apa? Titik batas. Ya, titik batas. Ya, kalau sampai Tuhan tidak menghakimi, pencipta alam semesta, pencipta bumi tidak menghakimi, maka tidak akan pernah ada lagi orang yang akan apa ya?
yang benar di mata Tuhan. Jadi harus diakhiri. Jadi ada yang sisa, ada yang harus tertinggal. Dan yang tertinggal itu adalah Nuh dan keluarganya. Kenapa? Karena mereka walaupun di tengah alam yang rusak korup, di tengah masyarakat yang rusak atau korup, mereka masih tetap, Nuh khususnya, masih tetap ingin bergaul dengan Tuhan, ingin menjamah tangan Tuhan. Dan jadilah dia yang tertinggal, yang remain. Bahasa Ibraninya adalah sya'ar. Ya. Sya'ar artinya to remain, be left over. The remnant atau the rest. Sisa yang tersisa. Dan di sini kita lihat bagaimana the remnant atau yang the rest itu adalah seperti pemahaman dari bagian yang tersisa dari satu bagian atau potongan yang lebih besar. Misalnya ada makanan yang sisa, ada kain potongan yang sisa daripada kain yang lainnya. Atau bahkan ini dapat merujuk kepada sekelompok umat manusia yang sisa. Nah, seringkali kita melihat bahwa yang sisa-sisa itu adalah mungkin sudah tidak enak lagi. Orang menyisahkan makanan, mungkin itu adalah bagian dari makanan yang mungkin tidak lagi disukai untuk dihabiskan. Seringkali itu yang terjadi. Tetapi dalam pandangan Alkitab, yang tersisa itu berarti yang sudah apa? Yang sudah bertahan. Mereka adalah orang-orang yang bertahan. Misalnya dalam Yesaya 4 ayat 3. Sana katakan, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Jadi mereka lah orang yang kudus yang sisa itu ya. Yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Jadi yang sisa itu bukan berarti bekas-bekasnya. Tetapi yang sisa itu adalah mereka dapat bertahan. Ya, artinya yang sisa itu adalah seperti kalau orang-orang berkompetisi, ada seringkali ada kompetisi ya. Dulu saya pernah lihat itu ya di untuk adu kekuatan siapa yang bisa membuat kompetisi lewat rintangan-rintangan dan lain sebagainya. Jadi yang sisa itu tentunya yang akhirnya bisa apa? Yang berhasil menghadapi rintangan demi rintangan. Itulah Yesaya 4 ayat 3. Yesaya 28 ayat 5 katakan, pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Jadi yang sisa itu bukan hanya karena mereka itu yang kuat, bertahan, kudus ya, yang tercatat untuk beroleh hidup, mereka juga akan memperoleh, dikatakan ini, mahkota kepermaian dari Allah. Dan itulah kita lihat juga Wahyu 12 ayat 17 berbicara bagaimana setan telah berusaha menghantam seluruh umat manusia. Umat-umat yang tadinya percaya kepada Tuhan sampai dia coba hantam terus sampai akhirnya ada yang bertahan, ada yang sisa. Ya. Wahyu 12 ayat 17 katakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kata keturunan yang lain, the rest, yang sisa dari yang lain. Mungkin itu lebih tepat, bukan keturunan yang lain ya. The rest of the offspring, bahasa Inggrisnya. The rest. Itu artinya the remnant. The remnant of the offspring. Sisa daripada keturunannya yang lain. Dan mereka ini yang bertahan dalam apa? Yang mempertahankan firman Allah, hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi hingga menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, akan tetap ada umat yang sisa. Sisa umatnya, seperti dalam Yesaya 28 ayat 5. Ya, yang tersisa, seperti Yesaya 4 ayat 3. Itulah yang dinyatakan dalam Wahyu 12 ayat 17. Akan ada umat sisa. Dan apa tanda mereka? Yaitu mereka yang di sini menurut firman Tuhan, bukan menurut saya, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan merekalah yang menjadi inti pandangan Tuhan. Ya, inti pandangan Tuhan. Disinilah kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu akan menjadi bagian mereka. Kita tahu Wahyu 12 itu berbicara bagaimana naga, ular tua, setan atau iblis mencoba menghancurkan apa? Mencoba menghancurkan gereja, mencoba menghancurkan Yesus, dan kemudian mengejar sisa-sisa keturunan gereja yang masih apa? Yang masih murni, yang gereja yang masih bertahan, dikejar terus. Dan disinilah kita melihat bagaimana kasih karunia Allah. Umat-umat sisa ini akan menjadi apa ya? Mendapatkan ancaman, tetapi kasih karunia Allah akan selalu menjadi bagian mereka.
mata Allah akan tertuju kepada mereka. Kemurahan Tuhan akan selalu tertuju kepada mereka. Mungkin mereka dapat dibebaskan dari kematian di tengah penyiksaan. Mungkin mereka dapat dibebaskan dari penderitaan. Tetapi kalaupun mereka harus menjadi martir, harus mati di dalam kebenaran, tetapi yang dijamin bukan kehidupan di dalam dunia ini bagi mereka, tetapi kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka adalah pusat pandangan Allah, the center of his eye, the center of his attention. Ya, di sinilah kita bisa juga melihat apa yang satu kata kunci yang seperti saya sudah katakan lalu ya, beberapa malam lalu ya. Pada saat kita mempelajari kisah Nuh, yang selalu ingat dalam pikiran kita itu, wah, pusat kata kunci dari kisah Nuh mungkin pelangi. Waduh ya, karena diasosiasikan dengan pelangi. Atau mungkin kata kuncinya adalah air bah. Oleh sebab adanya apa? Oleh sebab adanya air bah. Tetapi yang menjadi inti daripada kisah Nuh yang harus saudara dan saya ingat bukan tentang pelangi. Kenapa? Karena pelangi kita sudah pelajari. Itu untuk mengingatkan Tuhan, bukan untuk mengingatkan kita. Yang di pihak kita yang harus kita ingat itu ada satu kata ini. Ya, tentu saja saya tidak katakan pelangi itu bukan untuk kita untuk ingat. Itu tentunya juga dapat menjadi satu peringatan bukan hanya kepada Allah untuk mengingat perjanjiannya dengan manusia untuk tidak mengirimkan kembali air bah. Tentu saja kita dapat mengingat seperti Allah mengingat melalui pelangi tersebut. Tentu saja kita juga dapat mengingat tentang air bah. Tetapi air bah kita tidak perlu ingat-ingat lagi atau takut lagi. Kenapa? Karena air bah itu sudah tidak akan pernah datang. Mungkin secara lokal, ya, dengan adanya global warming saat ini, orang-orang yang di pesisir-pesisir pantai itu lebih terancam untuk kena air bah. Itu sudah fakta saintifik untuk saat ini. Tetapi itu bukan secara universal akan terjadi. Jadi bukan kata pelangi atau air bah yang menjadi kata kunci, the password atau kata inti dari kisah Nuh, tetapi ada satu kata, ya, yaitu kata ingat. Ya. Kalau kita lihat dari kisah-kisah Nuh ini, maka yang terpenting itu adalah yang di tengah. Kalau kita lihat ada untuk apa ya, memahami firman Tuhan, seringkali ahli-ahli Alkitab melakukan apa yang disebut dengan chiastic structure. Jadi struktur kisah tersebut dapat mereka susun untuk melihat mana yang menjadi inti utama dari kisah tersebut. Ya, misalnya mereka melihat dari kitab Kejadian 6 sampai Kejadian 9. Ya, Kejadian 6 dimulaikan dengan Nuh dan 3 putranya. Dan Kejadian 9 diakhiri dengan apa? Nuh, kisah Nuh dan ketiga putranya. Jadi yang pertama itu bagian A dengan ada dia punya chiastic struktur itu bagaikan kita melihat apa ya? Melihat dari cermin, ada bayangannya. Jadi Kejadian 6 berbicara tentang Nuh dan 3 putranya. Kejadian 9 di akhir kisah Nuh juga berbicara tentang Nuh dan ketiga putranya. Lalu masuk bagian B. Itu yang A adalah Nuh dan 3 putranya. Bagian B kita lihat kerusakan dalam ciptaan Tuhan dalam Kejadian 6. Lalu kemudian bagaimana di dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 itu berbicara tentang perjanjian, berkat dari perjanjian dan perdamaian di mana Tuhan tidak akan lagi merusakkan ciptaannya tersebut dengan air bah. Jadi kita lihat ada hubungannya antara kejadian kerusakan dalam ciptaan Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai 12 dengan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 berkat dan perjanjian perdamaian. Lalu kemudian bagian ketiga, bagian C. Pada saat kerusakan dalam ciptaan itu terjadi, Tuhan membuat tindakan untuk menghancurkan bumi oleh sebab kerusakan mereka. Itu Kejadian 6 ayat 13 sampai dengan 12. Bayangan daripada Tuhan yang menghancurkan adalah Tuhan yang kemudian akan menjaga resolusi Allah untuk menjaga ketertiban dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Lalu kemudian setelah Tuhan memerintahkan mereka memasuki Bahtera, lalu kemudian kita lihat awal daripada banjir, lalu air bah meningkat, lalu di tengah-tengah itu yang tidak ada pasangannya hanya satu, yaitu Tuhan mengingat Nuh. Tuhan, God remembers Noah. Kata kuncinya adalah ingat. Ingat, Tuhan mengingat. Tuhan mengingat Nuh. Lalu sesudah air bah meningkat, Tuhan mengingat Nuh, lalu air bah menyurut. Kita lihat ada apa?
ada korelasi hubungan antara air bah meningkat dengan air bah menyurut, lalu ada awal air bah memiliki korelasi dengan pengeringan bumi. Jadi semuanya itu apa? Ada apa? Pasangan-pasangannya. Tapi yang intinya ini, menurut chiastic structure ini, inti daripada kisah Nuh itu adalah apa? Bahwa Tuhan mengingat Nuh. Tuhan mengingat Nuh. Nah, mungkin Anda pikir, ini mungkin ahli-ahli Alkitab ini mungkin hanya secara kebetulan aja nih susun tentang hanya untuk mengagungkan Tuhan mengingat Nuh, makanya disusun seperti itu. Mungkin ada yang katakan demikian. Tapi mari kita lihat. Ada struktur lainnya yang dapat kita juga gunakan untuk kembali melihat bahwa kata Tuhan mengingat Nuh ini menjadi kunci atau inti daripada kisah air bah atau kisah kisah Nuh tersebut. Nah, mari kita lihat. Ya, Tuhan mengingat Nuh ini, mari kita lihat seperti proses tadi. Sebelum kita lihat masuk kepada Tuhan mengingat Nuh, kita bisa menghubungkan dari Kejadian 7 ayat 4, kita bisa hubungkan dengan Kejadian 8 ayat 12. Itu apa? Ada 7 hari menunggu banjir, lalu 7 hari menunggu kembalinya burung kedua. Sama, ada 7 hari di situ. Lalu berikutnya, ada 7 hari juga menunggu banjir yang ditulis kembali di dalam Kejadian 7 ayat 10, dan itu berhubungan dengan Kejadian 8 ayat 10. 7 hari menunggu kembalinya burung pertama. Lalu sesudah 7 hari ini, masuk kita kepada 40 hari. Itu apa? 40 hari hujan turun, Kejadian 7 ayat 17, 40 hari menunggu bumi kering atau tanah itu kering. Jadi lihat ada hubungannya antara hujan yang turun dan tanah yang nantinya kembali akan kering selama 40 hari. Kejadian 7 ayat 17 dan Kejadian 8 ayat 6. Lalu ada 150 hari setelah hujan turun, air itu naik menurut Kejadian 7 ayat 24. Dan ada 150 hari air itu surut menurut Kejadian 8 ayat 3. Jadi kita lihat sini, strukturnya bagus sekali ya. Jadi penulis-penulis Alkitab itu bukan hanya sembarangan mau main tulis-tulis aja, tetapi mereka ingin membawakan satu pekabaran penting di sini. Dari hari-hari yang memiliki paralel ini, satu poin yang tidak ada paralelnya adalah apa? Kejadian 8 ayat 1. Tuhan mengingat Nuh. Ya, Tuhan mengingat Nuh. Nah, kenapa ini menjadi satu hal yang sangat penting? Karena ini yang paling penting untuk kita semua. Apa artinya Tuhan mengingat Nuh? Apa artinya Tuhan mengingat Nuh? Tuhan mengingat Nuh bukan karena tadinya Nuh itu dilupakan oleh Tuhan. Ya, itu seringkali kita pikir, wah pendeta nanti kalau pendeta sudah keluar dari Ethiopia, orang Ethiopia katakan ya, jangan lupakan kami ya, ingat-ingat kami ya. Waktu saya keluar dari Unclub juga orang katakan jangan lupakan gitu ya. Jadi seakan-akan kita kalau kita berkata mengingat, itu artinya tadinya apa? Sepertinya telah terlupakan ya. Itu bukan. Karena konsep Alkitab itu pada saat dikatakan Tuhan mengingat Nuh, itu bukan karena Nuh tadinya terlupakan atau Allah melupakan Nuh. Tetapi apa arti daripada kata mengingat ini? Ya, ada satu poin yang penting yang dapat menjadi kekuatan bagi saudara dan saya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti ini menjadi satu kekuatan kepada Nuh pada saat Tuhan berkata, Tuhan mengingat Nuh. Saat itu dia masih di dalam bahtera. Saat itu belum terlihat apa. Air belum surut. Saat itu dia sedang apa ya? Dia dan keluarganya masih diombang-ambingkan di dalam apa? Dalam bahtera tersebut. Ya. Seakan-akan mereka belum melihat. Mereka belum melihat akhir daripada apa? Air bah tersebut. Ada begitu banyak ketidakpastian yang ada di dalam benak Nuh saat Tuhan menuliskan dalam Kejadian 8 ayat 1 bagian awal, Tuhan mengingat Nuh. Kenapa? Ini menjadi satu hal menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Saudara dan saya akan diombang-ambingkan dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tapi ingat, Tuhan akan mengingat kita. Ya, Tuhan seperti Tuhan mengingat Nuh, Tuhan akan mengingat kita. Artinya bagaimana? Apa artinya? Nah, mari kita lihat. Kata mengingat itu dari kata zakar bahasa Ibrani, artinya to remember, tetapi juga bukan hanya to remember, tapi to celebrate. Artinya, Tuhan mengingat artinya God was caring for and acting on behalf of his servant.
servant. Pada saat Tuhan mengingat, itu bukan hanya dalam pikiran Tuhan, tapi Tuhan dikatakan Tuhan mengingat Nuh. Kata lainnya adalah Tuhan akan bertindak untuk Nuh. Dengan kata lain, itu arti daripada kata zakar ini ya. Tuhan akan bertindak bagi Nuh. Nah, mari kita lihat contoh-contoh arti daripada di mana kata ingat ini apa. Tertulis di dalam Alkitab. Misalnya, Kejadian 9 ayat 29 katakan, demikianlah pada waktu itu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot pada saat apa? Sodom dan Gomora dimusnahkan. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Coba kita lihat. Pada saat ini, apakah Abraham dilupakan oleh Tuhan? Karena Tuhan katakan Allah ingat kepada Abraham. Apakah Abraham tadinya dilupakan? Tidak. Ini menandakan pada saat Alkitab katakan Allah ingat kepada Abraham, artinya Allah bertindak untuk menyelamatkan Abraham dengan cara apa? Dengan mengeluarkan Lot. Dengan katakan lain, tindakan Allah adalah keselamatan kepada Abraham itu, atau mengingat Abraham itu adalah dengan cara menyelamatkan Lot dan keluarganya. Jadi pada saat kita mendengarkan kata ingat, Allah mengingat Nuh, artinya Allah ingin bertindak untuk membawakan keselamatan. Seperti keselamatan yang dibawakan kepada Lot yang terjadi pada saat Allah ingat kepada Abraham. Hal lainnya, misalnya Keluaran 6 ayat 4. Apa yang terjadi pada orang-orang Israel di Mesir? Mereka diperhamba di tanah Mesir. Lalu Keluaran 6 ayat 4 katakan apa? Tetapi aku, Allah katakan apa? Aku sudah mendengar juga erangan, teriakan orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Nah, apakah Allah lupa perjanjian-perjanjiannya? Apakah sejak zaman Nuh sampai kepada zaman perbudakan di Mesir tidak ada lagi hujan, sehingga Allah tidak lihat lagi pelangi, sehingga Allah lupa kepada perjanjiannya? Perjanjian kepada Nuh atau perjanjian kepada Musa, perjanjian di Sinai, apakah Allah lupa? Allah tidak lupa. Tetapi poinnya adalah pada saat di sana aku ingat, artinya aku akan bertindak. Aku akan melakukan sesuatu. I will care. Saya akan menjaga. Saya akan melakukan sesuatu, acting on behalf of my servant. Tuhan akan membawakan kelepasan. Jadi pada saat Tuhan mengingat Nuh, Tuhan melepaskan atau bertindak untuk melepaskan Nuh. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah akan lupa. Firman Tuhan kita sudah pelajari, Kejadian 9, 15, 16. Pelangi itu diberikan supaya apa? Supaya setiap kali katanya Tuhan melihatnya, Tuhan akan mengingat perjanjiannya. Tuhan tidak akan pernah lupa. Firman Tuhan cukup jelas, saudara. Mazmur 105 ayat 8 sudah katakan, iya, Allah ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan sekalipun. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Menjelang kedatangan Yesus kedua kali, ya akan banyak hal-hal yang akan terjadi di dalam dunia ini. Yang terjadi kepada seluruh umat manusia, entah itu bencana alam, entah itu peperangan, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah sosial. Kalau Anda tidak percaya, maka baca saja kembali. Mari kita membaca kembali Alkitab kita ya. Saya sudah selama ini sudah seri nubuatan ya, setiap khotbah selama 8 sabat sudah kami lewati di Jemaat Fisdak. Seri nubuatan akhir zaman bercerita tentang hal apa yang dapat terjadi, yang akan terjadi menurut firman Tuhan, menurut ilmu pengetahuan, menurut apa yang sedang terjadi semua sudah mengkonfirmasi bahwa keadaan dunia kita itu tidak semakin baik. Ya, meteor-meteor yang akan datang. Wow, Anda buka saja berita ya. Akhir-akhir ini tentang meteor lah yang sudah ada baru tadi ya istri saya baru katakan ada yang di headline ya, ada satu meteor yang baru jatuh tapi tempat lain. Saya tidak sempat baca lagi. Itu bukan poinnya, bukan itu yang mau saya perhatikan, tapi poinnya adalah bahwa keadaan dunia kita tidak akan semakin baik. Dan usaha-usaha untuk menghantam umat-umat sisa, umat-umat Tuhan di akhir zaman itu akan semakin hebat.
Dan kepenuhan nubuatan-nubuatan Alkitab yang tertulis dalam kitab Wahyu akan terjadi. Itu Tuhan yang sudah firmankan. Dan saya percaya, ya keadaan kita tidak akan semakin baik dengan pandemik dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya bukan sebagai prophet of doom, nabi yang membawakan malapetaka, tapi saya hanya membawakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi jangan pernah kita lupa, dunia bisa kacau balau seperti air bah hancur dan lain sebagainya. Tetapi coba kita lihat, God remembers Noah. Tuhan mengingat Nuh. Tuhan mengingat umatnya yang sisa. Nuh, Tuhan akan mengingat saudara dan saya. Di tengah-tengah malapetaka yang ada di Mesir, 10 tulah yang Tuhan berikan, apa yang terjadi kepada umat-umat Tuhan? Ya, ada kelepasan-kelepasan yang mereka alami. Jadi kita tidak perlu takut. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lupa. Dia akan selalu bertindak. Dia akan selalu bertindak untuk kita. Mengatasi tantangan apapun yang kita akan hadapi di akhir zaman. Jadi gantinya, kejadian-kejadian yang akan kita alami, yang sedang kita alami, dan akan terus kita alami, yang mungkin membahayakan dan lain sebagainya. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan mengingat saudara dan saya. Dan itulah kekuatan bagi saya. Bagi saya itu sudah cukup. Bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Jangan pernah kita pada saat bergumul, ya, seperti Jacob's trouble menjelang kedatangan Yesus yang 2 kali juga akan ada seperti Jacob's trouble, ya. Yakub dalam pergumulannya di tepi Sungai Yabok, dia bergumul, apakah saya ini masih diingat oleh Tuhan? Ya, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua menghadapi saat-saat yang mungkin semakin sulit di depan kita. Tetapi kita tidak akan pernah ragu. Kita tidak pernah akan takut. Kenapa? Karena Tuhan mengingat kita. Dan itu bukan hanya telah menjadi satu kata kunci bagi Nuh. Tapi marilah itu menjadi satu kata kunci. Satu password bagi kita semua. Bahwa Tuhan mengingat kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, jika ada sekali lagi tambahan ataupun pertanyaan yang dapat diberikan pada saat ini, silakan. Ada pendeta-pendeta senior yang dapat membantu saya, dan juga ada beberapa pendeta yang juga bergabung, seperti pendeta Ferry Makpal, pendeta muda Ricky Da Costa, yang dapat membantu juga kita semua pada saat kita berdiskusi. Ada kira-kira pertanyaan ataupun tambahan? Jika ada yang dapat disampaikan, silakan. Ada mungkin? Ya, oke. Silakan, Pak. Silakan di-unmute. Ya. Yang banyak pertanyaan yang muncul waktu kita melayani pekerjaan Tuhan selama kurang lebih 50 tahun ini. Pada waktu Tuhan binasakan dunia dengan air bah, kan setan dengan sepertiga malaikat ada di dunia. Kenapa tidak mereka mati semua? Itu pertanyaannya. Jadi, karena kalau sudah mati semua, Noh dengan itu sudah tidak jatuh lagi dalam dosa. Yang kalau kita pelajari terus kelanjutan daripada Noh. Tetapi kenapa? Bagaimana caranya sampai setan dengan para malaikat itu tidak binasa dengan air bah? Nah, kita tahu persis sekali kalau kita baca ini Alfa dan Omega halaman 190 bahwa ada Tuhan menciptakan planet-planet bumi yang lain. Jadi, jangan lupa pada saat itu setan juga masih boleh pergi ke sana. Dia tidak akan lagi pergi ke surga pada saat mana Yesus disalibkan. Sudah benar-benar dilempar ke bumi ini. Jadi, untuk menjawab pertanyaan mereka, saya selalu katakan bahwa dunia-dunia lain itu ada. Kita tidak tahu, nanti tanya di surga, mereka lari kemana pada saat air bah begitu hebat menghantam dunia. Dan ini semuanya dengan tidak adanya kematian atau kehancuran daripada setan dan pengikutnya, dan itulah keselamatan bagi kita melalui pengorbanan Yesus di atas Bukit Golgota. Oke, thank you. Hanya Terima itu kasih, saja. terima kasih, tambahan yang baik sekali. Terima kasih. Jadi mungkin setan
kita seperti tadi dikatakan ada begitu banyak tulisan pena inspirasi yang menyatakan bahwa sebelum Yesus disalibkan di kayu salib, setan masih memiliki akses, bahkan seperti yang kita lihat dari kitab Ayub ya, masih memiliki akses untuk masuk ke bertemu dengan Allah ya, karena dialah menjadi prince of this world, dialah yang menjadi pangeran atau pemilik daripada bumi kita. Tapi setelah terbukti dia yang membunuh Yesus Kristus dengan kata lain mati di kayu salib, maka setan itu betul-betul hanya hanya bisa berada, dia dan pengikutnya itu berada di dalam bumi itu. Tetapi sebelum itu mungkin pada saat air bah, mungkin dia ada di planet Mars atau mungkin planet-planet lainnya ya. Dia ada di tempat-tempat lainnya. Tapi pada saat setelah Yesus disalibkan, mereka hanya berada di dalam bumi ini. Terima kasih banyak, terima kasih Pak. Ya, baik, ada lagi saudara lainnya tambahan-tambahan yang dapat diberikan ataupun pertanyaan. Silakan Saudara Didi. Saya terima kasih Pendeta Tantung Senior. Saya setelah mendengar itu saya mau bertanya, apakah mungkin kejadian yang terjadi Nuh itu Tuhan juga mau menunjukkan kepada setan dan malaikat-malaikatnya, hey, if I want, I can destroy you, but I'm giving you a chance to repent. I don't know. That's why. This is right. You are right. Ya. Saya percaya pena inspirasi juga. Saya tidak memiliki saya cuma bisa merecall saja. Saya tidak bisa memberikan halamannya dan lain sebagainya. Tapi sampai pada saat sebelum Yesus disalibkan, kesempatan untuk bertobat itu masih diberikan kepada setan dan pengikutnya. Pintu kasihan itu tertutup pada saat Yesus mati. Ya, pintu kasihan bagi setan dan pengikutnya itu tertutup pada saat Yesus mati di kayu salib. Jadi masih ada kesempatan. Jadi air bah, betul Saudara Didi. Pada saat air bah itu masih ada kesempatan bagi setan untuk dengan kata lain bertobat. Ya. Tapi sekali lagi saya tidak akan masuk ke sesuatu hal yang saya tidak ingat secara tepat kata-katanya atau tulisan pena inspirasi sehubungan dengan hal tersebut. Baik, terima kasih. Jika ada lagi yang lainnya, Pendeta Ferry, silakan. Ya, di-unmute dulu ya. Terima kasih Pak Pendeta. Anggota-anggota jemaat kami juga sering bertanya seperti ini. Kalau Allah memang mengingat, kemudian dia bertindak untuk menyelamatkan dia punya umat, kenapa juga ada umat-umat yang memang diizinkan untuk menderita? Ada umat-umat Allah yang mengalami musibah, kecelakaan. Apakah Allah juga tidak mengingat kepada mereka? Makasih Pak Pendeta. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana kedaulatan daripada Allah ya, dan Allah yang Maha Tahu ya. Di dalam kitab Kisah 11 kita melihat Ibrani 11 kita melihat ada pahlawan-pahlawan iman dan lain sebagainya ya. Ada pahlawan-pahlawan iman, ada yang bisa dilepaskan daripada mulut singa, dari mata pedang. Tetapi ada juga pahlawan-pahlawan iman lainnya yang tidak terlepaskan seperti kelompok yang pertama yang dilepaskan dari segala penderitaan, yang terlepas dari segala penderitaan. Kenapa ada orang yang mati mati dimakan oleh singa, sedangkan yang lain seperti Daniel dilepaskan dari mulut singa. Jadi apakah Tuhan memilih kasih untuk melihat ini? Tentunya kita tidak melihat hal tersebut. Kenapa? Karena kalau kita lihat daripada apa yang dinyatakan dari kitab Ibrani tentang pahlawan-pahlawan iman, maka kita akan dapati bahwa yang disediakan bagi mereka semua itu adalah satu hal. Yaitu bukan karena disediakan itu bukan karena supaya mereka lepas dari masalah di dalam dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Dan disitulah yang menjadi tujuan dari setiap umat Allah. Ya, tujuan. Seperti Daniel, sahabat-sahabat Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego, berkata kepada Nebukadnezar, kalau Allah kami sanggup melepaskan kami. Tapi kalaupun dia tidak melepaskan kami dan kami harus mati di dapur api, kami tetap tidak akan menyembah patungmu itu. Jadi dengan kata lain, bahwa betul ada yang untuk sementara dilepaskan dari penderitaan, ada yang
tidak dilepaskan dari penderitaan, tetapi itu bukan menyatakan atau bukan merupakan satu pernyataan bahwa yang dilepaskan dari penderitaan itu imannya lebih kuat dari mereka yang apa? Mengalami penderitaan. Kenapa? Karena mungkin dari kemahatauannya Tuhan, dia itu dapat yang menderita dalam penderitaan itu mungkin dapat menjadi satu kesaksian yang lebih baik juga atau satu hal yang baik juga. Jadi Tuhan di dalam kemahatauannya, dalam kedaulatannya, dia mengetahui situasi mana yang dapat terjadi untuk setiap umat manusia dan tidak semua itu tidak berada dalam satu posisi yang sama. Tidak semua umat manusia mengalami seperti Daniel dilepaskan dari mulut singa. Ya, tetapi seperti yang kita tahu, martir Kristen mula-mula seperti Polikarp dan lain sebagainya tidak lepas mereka dari apa? Ada Yohanes kekasih yang pada saat digoreng dimasukkan dalam apa? Penggorengan, dia bisa tetap apa? Hidup. Tetapi Polikarp, salah seorang martir gereja mula-mula, dibakar dan dia mati dalam apa? Keadaan terbakar. Tetapi kematiannya itu, kematian daripada Polikarp telah menjadi satu kesaksian yang membawa orang juga apa? Banyak menjadi pengikut Kristus. Jadi saya percaya kita tetap apa ya? Di dalam iman, dalam percaya apa, dalam keadaan apapun, ya, terlepas atau tidak terlepas dari masalah. Yang pasti kita semua itu terlepas daripada upah dosa. Itu yang lebih penting. Kenapa? Kita semua akan mengalami akibat-akibat dosa. Entah itu penyakit. Ada yang terlepas dari penyakit, ada yang tidak terlepas dari penyakit. Ada yang diperpanjang hidupnya, ada yang tidak diperpanjang hidupnya. Itu semua adalah yang harus kita hadapi oleh sebab akibat dosa. Lazarus saja yang sudah dibangkitkan dari kematian, mati juga kemudian, bukan? Ya, saat Lazarus tidak hidup sampai saat ini. Tetapi yang penting bagi kita semua, biarlah kita mati oleh sebab akibat dosa, tapi jangan kita mati oleh sebab upah dosa. Ya, oleh sebab upah dosa itu kematian kekal. Ya. Itu yang kira-kira menjadi tujuan kita semua. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan ya buat kita. Sedangkan Rasul Paulus kepalanya dipenggal. Oh ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, betul sekali. Baik, ada lagi mungkin. Terima kasih Pendeta Ferry, terima kasih atas pertanyaan kira-kira. Mudah-mudahan ini dapat menjadi apa ya? Perenungan bagi kita semua. Kenapa yang lain selamat, kenapa yang lain sembuh, yang lain tidak sembuh dan lain sebagainya. Kita jangan berkecil hati, ya. Jangan berkecil hati. Baik, ada lagi? Oh, silakan Om Ray, silakan Om Ray. Jadi saya sangat senang dalam mendengarkan pekabaran ini dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada. Lebih menguatkan lagi kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kesusahan di depan itu bagaimana rasanya kalau dipancung kepala dan lain-lain ya. Nah, tapi Nyonya White katakan juga di dalam bukunya peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 116, dia bilang murid-murid tidak dianugerahi dengan keberanian dan ketabahan para syuhada, ya Muhammad Said. Itu sampai anugerah tersebut diperlukan. Jadi kita sebelum terjadi tidak usah ragu. Karena Tuhan akan kasih kelepasan. Seperti mereka bertiga di dalam dapur api itu, Daniel digoreng. Sudah rasa sakit, rupanya ada berenang-berenang aja di air itu. Jadi Tuhan akan lepaskan dengan satu keajaiban. Begitu juga pada Yohanes Pembaptis waktu ditangkap. Ya. Kenapa Yesus tidak lepas Yohanes? Nyonya White katakan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman untuk menjadi pekabaran bagi kita, ya, yang harus mempunyai iman, bertahan teguh seperti Yohanes. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, betul sekali. Terima kasih. Baik, Pendeta Bunhok Pasulatan, mungkin ada komentar, silakan. Silakan Pendeta Bunhok, ya, silakan. Ya, silakan Pendeta Bunhok. Unmute Bun. Suaranya kami tidak dengar, Pendeta Bunhok. Okay. Di chat Pendeta Bunhok minta untuk akan memberikan komentar, tapi kami belum sempat mendengar suaranya. Ya, mungkin sementara kita menunggu. Kalau Pendeta Bunhok silakan. Kalau sudah kami terdengar, kami akan berikan kesempatan. Ada mungkin saudara lainnya yang melalui live stream dulu deh. Oh, silakan. Ibu. Ya, silakan. Ya, silakan Om. Pak, suara pendengaran? Oh, oke. Saya pernah baca, seperti juga Pendeta Stephen baca, tapi
saya lupa catat di buku mana oleh Nyonya White katakan bahwa Yesus pernah menangis kepada setan waktu dia datang minta diterima kembali setelah disalib. Yesus menangis karena sudah tidak ada lagi kesempatan yang diberikan pada setan sama sekali. Mungkin buat kita sekarang pintu kasihan sudah tertutup. Jadi kita juga mesti berhati-hati. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, Pendeta Bunhok sudah bisa dengaran, lalu nanti Saudari Lucy. Ya, ada Pendeta Bunhok, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan, kenapa Tuhan tidak bisa tolong bagi mereka yang contoh mengalami musibah, apakah Tuhan cuma izinkan atau biarkan begitu? No. Jawab saya no. Nah, kita ingat waktu Lazarus, ya kan? Lazarus waktu dia meninggal 4 hari dia dikubur. Tapi Tuhan izinkan. Kadang-kala Tuhan izinkan itu demi Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Begitu pendeta. Ya, betul. Kira-kira begitu. Oke, ya, terima kasih. Ya. Karena setiap kejadian semua. Saya sakit, sorry, saya buka video sekarang. Saya di Jayapura ini. Jadi setiap kejadian yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Adalah seizin Tuhan. Dan setiap peristiwa yang terjadi itu ada Tuhan yang mau diangkat di situ. Ya. Oke, terima kasih pendeta. Sama-sama. Terima kasih Pendeta Bunhok. Baik, terima kasih. Saudari Lucy, silakan. Kantung dan pendeta Petrolia. Senior pimpinan kita dulu. Thank you, Bun. Thank you. Oke, ya. Terima kasih. Baik, silakan. Saudari Lucy, silakan. Ya, saya ada pertanyaan pendeta. Tadi dibilang Tuhan tuh mengingat akan Ibrahim sehingga dia menyelamatkan Lot. Sekarang kalau kita berdoa untuk keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kira-kira apa bisa? Makasih. Ya, terima kasih. Itu satu hal yang memang apa ya? Saya sekali lagi, saya mohon maaf karena saya tidak siap dengan pertanyaan tentang mendoakan orang lain ya. Tetapi ada satu statement dari apa ya? Dari pena inspirasi yang menyatakan pada saat kita masih berdoa untuk orang lain, ya. Pada saat kita masih berdoa untuk orang lain, maka Roh Kudus akan terus bekerja kepada orang tersebut, walaupun mungkin seakan-akan orang tersebut itu bahkan tidak mau lagi apa ya, tidak mau lagi mendekatkan dirinya kepada Roh Kudus. Tetapi jika ada yang mendoakan on behalf of that person, maka itu kuasa dari surga akan terus mencecar terus bagian orang yang kita minta untuk doakan tersebut. Jadi Saudari Lucy dan kita semua, mungkin kita sedang ya mungkin artinya ya saya mungkin pada saat saya waktu masih nakal-nakalnya dulu lah istilahnya gitu. Ya saya mungkin tidak berdoa untuk perubahan kehidupan saya, tapi orang tua saya yang mendoakan saya terus. Ya, ada orang tua saya yang mendoakan saya, ibu dan ayah saya yang mendoakan saya sampai ya akhirnya walaupun mungkin saat itu saya tidak memiliki pemikiran untuk berbalik, untuk bertobat dan lain sebagainya, tetapi oleh sebab ada yang mendoakan saya, maka itulah yang telah apa ya membawa sehingga apa tidak ada penyerah tidak ada yang berhenti untuk menggerakkan saya untuk kembali kepada pertobatan. Jadi marilah kita menjadi yang dikenal dengan istilah intercessor, menjadi intercessor. Artinya bukan kita yang bermohon secara langsung, tetapi kita memohonkan untuk orang lain, ya, menjadi wakil-wakil kepada orang lain. Jadi itu yang dapat saya tambahkan, Saudari Lucy. Jadi jangan pernah menyerah untuk mendoakan orang lain sekalipun, keluarga atau siapapun yang mungkin kita tahu sudah jauh atau lari daripada Tuhan. Jangan pernah menyerah, ya. Jangan pernah menyerah. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya jika tidak ada, mungkin dari live stream, Dek, jika ada. Silakan.
Ya, terima kasih Pendeta Leria, terima kasih, puji Tuhan. Ya, baik. Jika tidak ada lagi, kita tentunya akan masuk ke bagian kedua dari acara ibadah kita, itu doa kita untuk pada saat ini. Jika ada hal-hal yang ingin didoakan, silakan saudara-saudara sekalian. Ya, ada kira-kira yang melalui live stream ini, melalui Zoom ya? Ada kira-kira yang ingin disampaikan kesaksian ataupun hal ini didoakan? Ya, tentunya saya ingin secara khusus pada malam ini juga mendoakan tadi kalau tidak salah Pendeta Bunhok ya sedang berada di Papua mungkin katanya kalau saya tidak salah ya. Kalau saya tidak salah dengar. Saya akan doakan juga secara khusus Pendeta Bunhok. Kita tentunya akan juga berdoa secara khusus bagi Bapak Jaminten Sihotang yang pada hari ini berulang tahun. Kita memuji membesarkan nama Tuhan ya. Supaya oleh sebab penyertaan Tuhan yang sudah 1 tahun ini kembali menyertai, mengiringi Bapak Jaminten dengan berkat-berkat surga, kesehatan, kekuatan, bukan hanya kepada Bapak Jaminten dan Ibu Foni, dan juga kepada anak-anak mereka ya, yang sudah menjadi kekuatan yang pasti yang kita sudah lihat dari keluarga Sehotang Mokalu. Selamat ulang tahun Bapak Jaminten. Tuhan, tolong doakan saya kurang sehat. Iya, oke. Pendeta Bunhok. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya yang melalui Zoom yang dapat saya lihat, mungkin dari live stream, Dek, jika tidak ada. Oh, oke. 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 Baik. Jika tidak ada lagi, mari kita ada lagi Ibu Syana, jika tidak salah. Silakan Ibu Syana. Pak Pendeta, terima kasih. Tolong doakan KKR yang akan diadakan Mbak Saudara Ministry tinggal beberapa hari lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Syana. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kembali kami dapat dikuatkan oleh firman-Mu. Engkau yang mengingat Nuh. Engkau mengingat Nuh, engkau mengingat Abraham, engkau mengingat kami semua dalam arti bahwa engkau akan bertindak. Engkau akan bertindak di dalam memberikan kekuatan, kelepasan, ataupun pengharapan yang terus bergelora dalam kehidupan kami, agar kami dapat selalu menjadi umat-umat-Mu. Umat-umat-Mu yang berpegang teguh kepada satu perjanjian, yaitu penurutan kepadamu oleh sebab kasih karunia yang Engkau sudah berikan kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan, karena pada malam hari ini kami kembali dapat mempelajari satu pelajaran yang indah, yang telah menjadi kekuatan kepada Nuh di saat dia berada di dalam bahtera setelah ratusan hari terombang-ambing di tengah air bah pada saat itu. Dan kami percaya Tuhan, hal yang sama, pernyataan yang sama bahwa Engkau mengingat Nuh akan juga menjadi bagian kami. Engkau mengingat kami oleh sebab Engkau yang selalu mengingat kasih setiamu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini adalah satu pengharapan yang begitu indah yang telah kami peroleh. Engkau tidak akan pernah menyerah kepada kami Tuhan. Engkau selalu menginginkan. Dan bukan itu saja, pada malam hari ini juga Tuhan, kami ingin bermohon seperti Saudari Lucy. Kami ingin bermohon kiranya doa-doa yang dapat kami layangkan kepada saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasih. Engkau akan selalu mendengarnya Tuhan. Agar itu dapat menjadi satu sarana di mana orang-orang yang kami kasih itu, walaupun mereka itu mungkin mengeraskan hati mereka, tapi mereka akan terus-menerus dilunakkan oleh kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus Tuhan, bagi seorang ibu muda yang mendoakan suaminya yang sudah berbulan-bulan meninggalkan dia Tuhan. Dia selalu mendoakan suaminya ini, mendoakan sang suami yang sudah berbulan-bulan meninggalkan sang istri. Tapi kami bermohon Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa daripada ibu muda ini. Sehingga sang suami yang sudah mengeraskan hatinya, jika Tuhan masih berkehendak,
tentunya dia dapat dilunakkan. Dan jika itu adalah kehendak Tuhan, maka dia dapat kembali kepada sang istri Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya ini dapat menjadi satu kesukaan, dapat menjadi satu kekuatan kami semua. Tapi kami serahkan semua itu, karena kami hanya percaya bahwa Engkau mengetahui yang terbaik, dan kemurahan-Mu itu yang dapat terjadi bagi keluarga muda ini. Kami juga datang untuk membawakan permohonan-permohonan lainnya. Tapi sebelum permohonan-permohonan lain itu kami bawakan, kami ingin mengucap syukur Tuhan. Kami ingin membesarkan, memuji nama-Mu bersama-sama dengan keluarga Si Hotang Mukalu. Oleh sebab pada hari ini Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi usia kepada Bapak Jaminten Si Hotang. Kami berdoa Tuhan, kiranya semua berkat-berkat yang sudah mengiringi Bapak Jaminten dan keluarganya, istri dan anak-anak, akan terus berkelanjutan. Sehingga keluarga ini bukan hanya dapat memperoleh berkat-berkat, entah itu badani dan rohani, tetapi mereka juga dapat menjadi penyalur berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Biarlah Tuhan akan terus memberikan kesehatan yang pasti kepada Bapak Jaminten dan keluarganya. Dan itu dapat menjadi satu sukacita yang besar bagi kami semua. Kami juga datang membawakan permohonan doa umat-umat Tuhan. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Eti yang selalu mendoakan keluarga besar Sumanti, dan khususnya Eti ingin kami membawakan dalam doa Tante Kathleen dan Om Fritz, keluarga Sumanti Mambo yang besok bersama-sama dengan anak-anak dan cucu mereka akan berangkat ke Hawaii. Kami berdoa Tuhan akan menyertai mereka sehingga tidak ada mara bahaya pada saat mereka berangkat dengan pesawat terbang. Mereka akan tiba bertemu dengan Christian dan keluarganya dengan penuh sukacita di Hawaii. Dan semuanya ini akan hanya membawakan sukacita yang besar bagi keluarga besar Sumanti Mambo Tuhan. Kami berdoa kiranya perjalanan ini Tuhan akan sertai dan Tuhan akan melindungi mereka. Hamba-Mu juga ingin secara khusus mendoakan keluarga Sangir Oki Mamahit dalam urusan-urusan rumah mereka di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kiranya campur tangan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Sehingga hasil yang terbaik, hasil yang akan hanya membawakan keluarga ini membesarkan nama-Mu Tuhan, akan menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga Tuhan ingin berdoa bagi semua umat-umat Tuhan yang mendoakan keluarga mereka, bagi Ibu Ice yang mendoakan anaknya Ronald Walean, kiranya dalam kesembuhan yang pasti, kekuatan yang pasti akan dapat menjadi bagian Ronald. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Tante Feli yang mendoakan kesehatan daripada Adriana. Kami berdoa Tuhan, kiranya ini dapat menjadi satu hal yang membawakan sukacita bukan hanya kepada Regan dan Arda dan Tante Feli, tetapi juga dapat menjadi satu sukacita bagi kami semua. Kami juga ingin berdoa bagi pendeta hamba Tuhan, pendeta Bunhok Pasulatan Tuhan. Kami berdoa kiranya kesehatan akan menjamah tubuhnya. Kesehatan dari surga akan membawa pendeta ini dapat kembali beraktivitas dengan tanpa halangan. Tuhan, kiranya dia dapat terus menjadi saksi Tuhan yang besar. Saksi Tuhan yang kuat akan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Hamba-Mu juga berdoa bagi semua pendeta-pendeta lainnya yang sudah berbakti bersama-sama. Bagi ayah dan ibu hamba-Mu Tuhan, papi dan mami ada di South Carolina, bagi Om Rain dan Tante Evelyn, bagi pendeta Ferry Makpal yang juga berbakti bersama-sama dengan Ibu Pendeta Ferry, Ibu Pendeta Vera Maramis Makpal Tuhan, dan juga kami juga berdoa bagi pendeta muda Ricky Da Costa yang sudah bersama-sama. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu dengan permohonan doanya, dan semua umat-umat Tuhan dengan permohonan-permohonan pribadi mereka. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Tante Eta dan Om Bernie dengan permohonan pribadi mereka Tuhan, bersama-sama juga dengan Ibu Marta yang ingin kami mendoakan keluarga mereka. Kiranya Tuhan akan selalu mendengarkan permohonan mereka. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin, bersama-sama dengan keluarga Lalaki Soputan yang mendoakan keluarga mereka. Tuhan, biarlah Tuhan sekali lagi terus-menerus mendengarkan permohonan mereka ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa bersama dengan keluarga dari Ibu Sylvia Abutan Tuhan, dengan permohonannya Tuhan. Kiranya Tuhan akan mendengarkan sehingga ini dapat menjadi satu sukacita bagi Ibu Sylvia dan keluarga besar Abutan yang ada di mana saja Tuhan. Kami juga ingin berdoa pada malam hari ini secara khusus bagi kelompok ataupun KKR yang akan dibawakan oleh Basudara Ministry yang sudah disampaikan oleh Ibu Shana Laluan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga usaha-usaha penarikan jiwa ini dapat membawakan hasil di mana jiwa-jiwa akan dikuatkan dan masuk bersama-sama ke dalam kerajaan-Mu. Hamba-Mu secara khusus ingin membawakan dalam doa keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Fisdak pada malam hari ini. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Tio Lam, bagi Evan dan Michi, Tuhan, dalam kehidupan mereka, Tuhan akan selalu menyertai mereka.
Tuntunlah mereka Tuhan agar selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu ingin berdoa kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagian Marcelo dan Michela. Dan dengan kesehatan dari Marcelo Tuhan, keluarga ini akan selalu bersuka cita. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi segala urusan-urusan mereka. Bagi segala pekerjaan yang Evan dan Michi lakukan, kiranya itu akan berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Jane Rondonu, Tuhan, di Philadelphia. Tuhan akan sertai dia, Tuhan. Tuhan, biarlah kesehatan, penyertaan surga, damai surga akan selalu menjadi bagian Jane. Sehingga walaupun dia terpisah dengan keluarga, dengan ibu dan keluarganya yang ada di Indonesia, dengan ayahnya di Indonesia, maka Tuhan tetap akan menyatukan mereka, membawa mereka selalu setia dan setia kepadamu, Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak lagi permohonan dari umat-umat Tuhan, tapi sempurnakanlah. Jika ada hal-hal yang tidak sempat hamba sebutkan, tapi sempurnakanlah doa-doa kami ini, Tuhan. Karena doa ini kami bawakan hanyalah di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, agar kami memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah doa yang kami bawakan dalam nama Yesus. Dan inilah kami telah sampaikan, Tuhan. Dan kami bawa ini dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Jemaat Fisdak, sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat malam, selamat tengah malam bagi kita semua. Sampai bertemu kembali. Stay safe dan stay healthy. Tuhan memberkati.